Dan warna pink, warna pink gambaran artinya dia sudah apa ya? Sudah berbentuk yang lain, yang lebih wujud, yang lebih memiliki suatu nafsu, itu dalam bentuk manusia. Warna pink. Dan yang terakhir, dia warna merah. Warna merah itu artinya menggambarkan suatu bentuk dimensi lain seperti jin atau setan. Kira-kira seperti itu. Sudah. Jadi malaikat, manusia, dan setan. Namanya juga hampir mirip. Saya bilang tadi di sini terjadi proses budaya dengan Cirebon. Nama ini di Betawi namanya Panji. Panji, topeng Panji. Di Cirebon juga Panji, di Betawi juga Panji. Ya, dia putih. Dia melambangkan kelulusan. Kita konotasikan mungkin ya, seperti malaikat. Dan ini adalah sambal. Topeng sambal, warnanya pink. Sambal pink. Dan yang merah adalah jinnya, matanya melotot, berkumis, yang ke bawah. Tapi situ ada tuh ya, di folder itu, yang dia pegang itu jinnya. Nah, ekspresi dia menari juga mewakili itu. Ketika dia itu mempergunakan topeng warna putih, maka lemah mulai ya sangat tidak terhanyut, sangat tidak lebih ke dalam. Itu ekspresi daripada bentuk tarian geraknya. Ketika dia mempergunakan ini, dia dinamis, ikutin musik dan juga geraknya. Tapi begitu dia mempergunakan topeng yang merah, maka dia akan atraktif sekali. Nah, tari itu kalau kita lihat, maestro di situ ada maestronya itu artinya dalam penari ini ada seorang maestro namanya siapa? Kartini. Maestro namanya Kartini. Sekarang ini udah sepuh, mendampingi yang namanya Aki Rahmatullah. Dia orang dinas kebudayaan namanya. Dia ini kalau membawakan tari ini, kita melihatnya seperti terpukau. Betapa dinamisnya itu, perubahan itu. Kalau pakai topeng Cina yang ganti wajah, tahu ya? Ganti wajah itu, ganti topengnya. Bagaimana ganti topeng? Seperti itu. Pergantian topeng itu cepat kan? Cuman ini tidak demikian, tapi dia bagaimana itu menampilkan tari topeng tunggal ini betul-betul kita melihat, waduh, ada sesuatu yang lah. Pesan itu cukup menyentuh. Kalau saya menikmatinya seperti itu, karena mungkin saya sangat senang pada hal-hal yang seperti itu ya, melihat seni seperti itu. Nah, menyangkut hal topeng itu tadi. Berarti topeng itu adalah ekspresi dalam kehidupan manusia dari zaman purba. Ketika dia konteksnya dengan hal-hal yang bersifat di luar kemampuannya, dengan hal-hal yang magis, dengan dewa-dewa, maka topeng itu lahir dari proses pencarian manusia kepada Tuhan. Ekspresinya seperti itu. Maka topeng itu amat mendalam suatu nilai filosofinya. Dalam bentuk teatrikal juga akhirnya seperti itu. Dia tidak hanya sekedar buat doang, tapi ada satu kandungan nilai di situ. Apa yang dia maksud pada pembuat topeng itu? Nah, mudah-mudahan adik-adik juga nanti membuat topeng juga mewakili seperti itu. Kalau kita lihat topeng kali, baru serem banget kita lihat. Itu membawa hal yang magis. Bahkan dia membentuk pembuatan topeng itu bukan hanya sekedar bentuk-bentuk cari kayu pahat tidak. Kayunya dipilih, kayu apa? Nah, lantas begitu dia membuat topeng, proses ritual itu terjadi. Betapa buat nasi dalam bentuk gelondongan kayu dalam ritual itu dulu pasti. Dia kalau mungkin orang yang jadi diri. Jangan menjadi topeng, cuma bentuk kayu. Setelah itu baru dibuat. Seperti ibaratnya kalau ini sama budaya dengan Krishna, buat topeng itu begitu. Maka ketika jadi topeng dipakai, baru digini aja itu topeng udah punya satu karisma. Itu tidak bisa kita pungkiri suatu hal-hal yang gaib, ya. Taruhlah mungkin ini menyentuh pada suatu hal-hal yang agak melintir barangkali, tapi itu kan tergantung seberapa jauh kita ya, akidah kita. Yang mau saya sampaikan adalah itu. Kesimpulan daripada ini semua adalah berbuatlah pada adik-adik terutama ya, adik-adik ini berbuatlah sesuatu itu sebetulnya yang sungguh-sungguh, yang betul-betul, yang sungguh-sungguh.
Tidak hanya sekedar ibaratnya hidupnya itu tidak mempunyai suatu nilai, suatu dampak. Orang membuat topeng di Bali itu kayak gitu. Coba bayangin, kayunya dipilih, waktunya dipilih, baru gelondongannya dipilih, begitu jadi memang dia membawakan suatu dampak. Karena apa? Karena memang keseriusan. Itu yang penting adalah itu. Dia memberi makna akhirnya pada benda yang dia buat. Tentunya hal itu kita bisa simpulkan dalam hidup kita, bukan hanya itu dalam bentuk topengnya, tapi dalam hidup kita. Ketika kita mengerjakan semua hal, ya harus seperti itu. Harus kita beri makna. Akhirnya apa? Akhirnya kekuatan-kekuatan itu, apa yang kita kerjakan itu akan lebih maksimal dan akan membawa pesona bagi yang ketika itu sebuah karya seni, dia akan dinikmati orang. Oh, gitu ya. Kira-kira seperti itu, mungkin tambahannya. Masih ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Ya. Ya kan bentuknya nggak sama. Jadi bisa membentukkan karakter ya. Ya. Tentunya ekspresi ya, ekspresi itu makanya kayak di pertunjukan itu ada yang namanya topeng bordor. Topeng bordor kita tahu ya, topeng bordor sama juga mungkin topeng apa namanya ya. Artinya humoris itu ya. Banyak variasinya seperti itu ya, topeng-topeng bordor namanya. Kalau dalam pentas topeng belantek, bordor ini keluar paling awal. Sebelum kita mulai acara cerita, maka bordor itu keluar. Bordor itu artinya tidak dia pasif dalam satu bentuk. Tapi ketika kita lihat topeng-topeng bordor seperti ini, bentuknya rupa-rupa macam-macam. Di rumah juga masih banyak. Salah satunya ini, nah ibaratnya tentunya orang menilai oh ceria gitu kan. Nah, jadi ada ekspresi. Jadi saya bilang memberikan suatu makna, ada satu. Ini memang suatu hal yang apa ya, yang disebutnya gaib ya, yang artinya ini kan hanya dalam benak kita, hayalan kita coba tuangkan. Ini memang ada suatu nilai yang lebih, mungkin bakat atau apa istilahnya kayak gitu. Tapi kalau kita lihat belajar sungguh-sungguh, bukan berarti kita tidak bisa. Ya lagi.